yang berbeda ya pastinya ya kan sebelum adanya perumahan kerja ini kan udah jelas intinya kan untuk kita satu kesepahaman dalam pelaksanaan tugas kepolisian maupun notaris. Nah, jika notaris ada yang terang masalah dan perlu ada satu perlindungan atau pendampingan organisasi, tentunya yang bersangkutan ini harus membuat surat resmi kepada PPNI kepada ketua umum. Nanti Bu Dualitas ketua umum akan mendistribusikan terkait apakah itu sifatnya konsultasi hukum atau pendampingan atau permintaan seperti terkait kasus yang dialami notaris. Tentunya Bu minta nanti akan mendistribusikan perhitungannya. Biasanya kalau terkait dengan pendampingan ahli ahli di kepolisian itu akan dijaga semua bidang perlindungan kita itu sendiri. Dengan satu surat itu tentunya akan dilampiran. Nah, ada satu lampiran surat panggilan maupun terkait dengan kasus yang dialami. Apakah ada tentunya semua lampiran terkait dengan buatan pidana. Di sini nanti akan dijabarkan oleh PPNI untuk bertemu dengan yang bersangkutan. Sehingga nanti PPNI akan melakukan satu pendampingan beratas nama organisasi. Ini bukan kapasitas sebagai organ atau perintah organisasi, tapi kita hanya melakukan pendampingan sifatnya Mbak Alia. Kita bukan mau membuat satu undang-undang, tapi ketika ada jika ada pertanyaan yang tidak pas, maka kita akan berikan satu perusahaan. Nah, Anda jika ada teman kita yang kira-kira tidak bisa menjawab atau dia bisa menyampaikan kepada mungkin Pak Penyidik, boleh saya sampaikan kepada pendamping saya. Nah, nanti kita luruskan dulu tugasnya seperti ini. Nah, supaya apa sih sebetulnya proses penegakan ini adalah transparan. Terkait juga kita dalam membuat satu akte, kemudian yang ini juga dapat dipertanggungjawabkan aktenya, karena akte ini harus ada satu paket hukum atau bergabung bagi para pihak terkait dengan haknya yang telah dituangkan dalam surat PPNI. Nah, jadi dengan mekanisme itu tentunya organisasi akan dikapi atas keluhan terkait dengan jabatan. Tetapi Mbak Alia, bahwa ini bisa kita jalankan sepanjang itu adalah terkait dengan jabatan. Di luar jabatan saja tentunya tidak bisa, karena UHAP akan berlaku secara universal bahwa tidak ada kekerasan, tidak ada penipuan, tidak ada penerapan, tidak akan pemukulan, ini bukan jabatan. Jadi tentunya organisasi juga akan membedakan apa yang kasus yang dilakukan. Yang terkait dengan jabatannya sebagai notaris sendiri. Nah, itu dari polisi sendiri gitu. Kalau catatan buat mereka dengan adanya MOU ini apa saja tidak harus mereka lakukan. Saya tambah ini ya. Di MOU ini sendiri dengan pedoman kerjanya polisi ya, penyidik sudah mengatakan bahwa dia akan melakukan langkah justisia itu kalau sudah ada persetujuan MKMW, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Sudah baik dalam pemanggilan saksi sebagai tersangka, pengambilan bukti surat yang ditetapkan protokol notaris dalam penyimpanan atau untuk kepentingan laboratorium forensik, ya sudah. Nah, cuma perspektif orang MKMW itu lahir untuk melindungi notaris, itu salah. Struktur keanggotaan saja 7 orang. 7 orang itu mewakili 3 unsur. 3 mewakili unsur notaris, 2 pemerintahan, 2 ahli dan akademisi. Apa 3 orang mewakili unsur notaris ini bisa menentukan? Tidak, ngerti nggak? Jadi ada independensinya dan imparsialitasnya sini, ngertinya. Tidak boleh mereka yang duduk di situ mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas ke bawah tanpa pantasan derajat, dalam garis samping sampai derajat ketiga dengan notaris. Tidak boleh. Ada konflik kepentingannya dijaga. Oleh karena itu semua pihak hormati putusan MKMW, mau setuju atau tolak. Kalau nggak puas, gugat melalui PT-UN. Nih MKMW ini diawasi dengan MKMW, diujinya, betul nggak yuk? Aspek formal dan sebagainya. Bahkan kalau sudah masuk ke penyidikan, diuji melalui pra peradilan. Bahkan kalau sudah masuk dalam persidangan, dalam pokok perkaranya, diuji lagi melalui pengadilan. Jadi enggak, siapa yang bilang bahwa MKMW ini adalah intervensi terhadap kekuasaan kehakiman? Salah dan keliru, ngerti nggak? Ya, itu kan dalam konteks apa? Mahkamah Konstitusi mengatakan kan notaris ini pejabat umum yang wajib untuk menjaga kerahasiaan berkaitan dengan minuta akta sebagai arsip negara, untuk menjaga harkat dan kehormatan notaris itu sebagai pejabat umum. Bahkan ada ruang kalau MKMW tidak memberikan persetujuan atau penolakan atau tidak menjawab dalam waktu 30 hari kerja setelah permohonan diterima, dianggap disetujui. Itulah kepastian hukumnya. Jadi sudah selesai semua. Jadi kalau nanti disetujui atau ditolak, artinya ya kalau untuk kasus yang sama sudah inkrah artinya. Jangan lagi nanti dirubah, ngerti nggak? Ada kesempatan untuk kepastian hukumnya. Apa mekanisme penggugatan melalui PTN? Itulah artinya. Ya. Jadi Mbak Alia, supaya ini juga tidak menjadi tanda tanya, bagaimana sikap Polri terhadap MOU ini? Dan tadi pertanyaannya itu, justru Polri merespon baik. Bahkan pihak Polri juga sebetulnya kalau tidak kondisi pandemi ini, kita sudah akan melakukan sosialisasi ke masing-masing daerah di tiap provinsi. Hanya kemarin kami sudah ditanya bagaimana Pak terkait dengan satu ini implementasinya. Nah, kita bisa nggak jawab karena kondisi pandemi ini kami masih mencari waktu yang tepat bahwa kami akan keliling seluruh Indonesia, tiap provinsi, dan
itu akan dipimpin atau nanti akan dikoordinasikan pihak Kapolri yaitu Bareskrim dan BPNI ke tiap-tiap daerah. Nah, di masing-masing provinsi itu nanti akan hadir dari Polda dan Polres, ada BPNI yang hadir dari PNW dan Pemda. Nah, justru ini adalah satu momen yang sebetulnya juga dapat respon baik dari pihak Polri. Nah, kami juga diminta untuk memberikan satu masukan kepada Polri, bahkan kemarin saya diminta untuk narasumber di hadapan 80 penyidik untuk memberikan masukan tentang hukum kelembagaan. Nah, BPNI kemudian mengirimkan Bu Rita mintakan atau mengamankan dan saya dulu memberikan satu masukan bagaimana hukum kelembagaan di di semua penyidik supaya tidak ada satu penyalahgunaan kewenangan atau pemaksaan terkait dengan kewenangan dalam satu membantu tugas sebagai alat negara. Ada sudah cukup pemahaman nggak mengenai permasalahan notariat ini? Saya pikir pihak penyidik juga sekarang juga mempunyai edukasi yang dari S1, saya rasa beliau juga tahu lah. Masih belum seragam pemahaman ini masih belum seragam. Secara detail memang belum, karena memang tidak itu harinya. Nah, karena masih ada satu kesimpulan pemahaman, makanya yang satu MOU-nya adalah ada keinginan atau adanya untuk sosialisasi satu kesepahaman. Yang satu sosialisasi ini tentunya nanti menjadi satu ukuran mereka untuk melakukan satu Tapi juga dimaksudkan apa sih pembinaan tadi ya dari MOU? Jadi pembinaan ini yang dimaksud supaya pemahaman pembinaan ini pahami satu ya. Pembinaan itu adalah terkait dengan notaris terkait tidak akan dilakukan oleh organisasi. Ada lembaga yang melakukan pembinaan yaitu Majelis Kehormatan. Nah, yang melakukan pembinaan ini banyak lah lewat media yang bisa FGD, bisa workshop, seminar, dan lain. Ketika notaris melakukan itu bentuk pembinaan internal terhadap anggotanya terkait dengan satu keilmuan itu dilakukan oleh BPNI. Tetapi dalam konteks pemahaman tentang hukum pidana, bagi notaris juga melanggar dan tidak hukum pidana, kita mengambil narasumber dari luar. Kita ajak ke dalam untuk memberikan informasi dan notaris tahu inilah yang menyebabkan satu tindakan pidana, pidana menyebabkan satu pidana. Dengan kita melakukan narasumber dari luar, inilah satu bentuk pembinaan di negara kita. Nah, kemudian ini maksudnya dari kepolisian. Ya, bisa kepolisian, bisa kejaksaan, bisa Mahkamah Agung. Dan ini tidak pernah kita lakukan. Jadi mereka memberikan narasi, mereka memberikan satu materi untuk kita pahami supaya tidak melakukan satu bentuk penyimpangan. Apa sih sebenarnya tindakan pemalsuan apa sih penggelapan? Apa sih turut serta? Pasal-pasal itu aja. Nah, ini akan disampaikan satu seminar, workshop, FGD dan macam itu bisa narasumber. Begitu juga sebaliknya di bawah narasumber dari INI bisa Pak Peter, bisa Pak Sekum, bisa yang lain mungkin untuk memberikan bekal kepada para penyidik dalam satu tiga mereka. Ini hukum kenotariatan. Nah, sehingga dalam menjalankan satu tugas ini tidak ada benturan kepentingan dan terjadilah satu tadi yang kita harapkan ada satu harmonisasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai satu tindakan atau jabatan yang profesional. Jadi keseragaman gitu ya. Iya. Baik, ini Pak Firsa yang mau ditanya. Ini ada yang lucu nih, Mbak Alia. Kejadian nih. Ketua MKNW-nya dipanggil Bareskrim. Nah, itu gimana tuh bisa langsung dipanggil? Iya, sebenarnya nah ini karena ini baru PKS kan baru kita Desember kemarin 2020. Baru bulan. Nah, sekarang 2021 ini masih seharusnya ini sudah berjalan. Tapi karena pandemi ini yang terhambat kita pemahaman kepada anggota Polri sendiri belum menyeluruh. Nah, tadi yang saya ceritakan bahwa ada satu contoh kasus ketua MKNW-nya panggil. Ketua MKNW-nya kebetulan di sana tuh Kakanwil Kumham. Nah, Kakanwil nggak ngerti, nggak mengenai sama sekali ngerti. Nah, di sini diberikan pemahaman. Kita akan dalam beberapa hari ini kita akan mengadakan koordinasi. Jadi kebetulan dari Bareskrim akan datang ke kita untuk menanyakan itu karena saya melihat bahwa ini nggak pas ini bukan ketua MKNW yang harusnya dipanggil, ya. Tapi juga dipanggil terkait dengan anggotanya ya, yang bukan karena beliau ya. Iya, makanya seharusnya karena tidak ditolak, dipanggil sudah ditolak oleh MKNW karena mereka mungkin masih ingin mendapatkan suatu informasi, lalu MKNW yang dipanggil. Baik, intinya adalah Pak ini adalah untuk sinkronisasi, pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian perkara lah begitu ya, sehingga kemudian diharapkan juga tidak ada tafsir lagi, sehingga semuanya bisa sejalan dan juga profesional bagi kedua belah pihak gitu. Nah, sekarang mungkin dari sosialisasinya sendiri, kan informasinya berlaku untuk seluruh Indonesia gitu ya, diharapkan bisa dipahami. Kalau dari BNI, sosialisasinya akan seperti apa ini? Memang rencananya kita sudah dari Bareskrim, dari SOP, Mabes Polri itu sudah ada rencana. Tadinya kita mau pilih
ke setiap provinsi, ke setiap Pemwil, di situ ada Pemda, ada seluruh Pemda kumpul di sana untuk memberikan penjelasan. Itu juga kepada penyidik-penyidik. Karena banyak sekali penyidik-penyidik itu nggak ngerti dunia notaris, sama sekali. Mereka hanya tahu notaris itu buat akte tanah, gitu loh. Padahal notaris itu di bidang keperdataan kan, banyak sekali mengenai. Nah, inilah mungkin dalam jangka waktu dekat ini kita akan mengadakan, kalau tidak bisa kita datang, kita pakai Zoom kepada seluruh Pemwil, dan ini MOU juga PKS ini juga kita edarkan ke masing-masing daerah. Nah ini poin penting lagi selain terkait masalah pemanggilan ya tadi ya yang harus dilakukan dan sebagainya, ada poin penting lagi dari MOU. Dan saya lihat ada dua penting ya. Satu, bahwa penyidik memberikan ruang ya kepada organisasi Ikatan Notaris Indonesia ya untuk bisa memberikan keterangan ahli yang berkaitan dengan akta notaris ya. Ini yang penting untuk mendapatkan kebenaran material. Satu. Dan kedua yang saya lihat itu beberapa kali penyidik dapat meminta ya Ikatan Notaris Indonesia untuk memberikan tanggapan atau pendapatnya dengan penetapan notaris sebagai tersangka. Nah ini kan bagus ya. Tapi bagus bukan untuk membela notaris, ngerti nggak? Untuk mendapatkan kebenaran materialnya. Kan kita bicara ujian ini, waduh banyak luar biasa ngerti kan? Orang ada penghadapnya tidak tanda tangan, kita kenal surga tanda tangan, kita kenal akte relas pejabat atau dalam RUPS, kalau semua ya peserta rapat ya pada waktu akta itu dipersiapkan asal dikonstatir dia sah, ngerti nggak? Ini kan perlu kita sosialisasikan ya supaya ada suatu sinergitas pemahaman yang sama, ngerti nggak kan? Nah hal-hal demikian yang perlu kita sampaikan. Nah itu yang satu saya bilang, dengan keterangan ahli tentunya Ikatan Notaris Indonesia terbuka sekali ya untuk mengirimkan orang-orangnya yang ahli, yang expert ya, artinya untuk memberikan keterangan ahli dalam kaitan dengan perkara-perkara ya perdata atau yang menyangkut bidang kenotariatan. Jadi tidak saja yang menyangkut artinya notarisnya sendiri, tetapi bidang-bidang perdataan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang menjadi produk dari notaris. Ya artinya Ikatan Notaris Indonesia itu siap untuk menyiapkan ahlinya. Nah, kita banyak ya di kalangan Ikatan Notaris Indonesia ini juga banyak ya mereka yang bergelar doktor ya, punya kajian-kajian akademisnya selain memang punya ilmu kepraktekan ya. Praktek notarisnya ini penting ya dalam konteks untuk mencari kebenaran materi dalam suatu kasus pidananya. Baik, nah mungkin secara keseluruhan lah gitu ya isi dari MOU ini dan juga pedoman kerjanya ini, ruang lingkupnya apa aja sih Pak? Ada apa aja gitu di sini? Gini Mbak, ya. Karena kalau di sini baca ada tukar-tukar data gitu ya, pembinaan dan penegakan hukum salah satunya apalagi. Jadi sebetulnya mengenai ruang lingkup terkait dengan satu MOU ini kan sudah kita tuangkan yang dulu pedoman kerja. Maksudnya apa sih? Ini maksudnya adalah satu keterbukaan kita dalam rangka melakukan satu bentuk penegakan hukumnya terkait dengan notaris menjalankan jabatan maupun polisi perkara-perkara dan menjalankan tugas kenegaranya. Nah, ada satu pembinaan, ada penegakan, ada kesepakatan tentang penangguhan penahanan. Ya, jadi begini. Penangguhan penahanan itu misalnya jika kita ditahan, maka kita bisa mengajukan permohonan penahanan. Nah, penangguhan penahanan ini tidak semata-mata kita mengajukan tanpa alasan. Tapi ada alasan yang secara hukum itu bisa dipahami. Begini, notaris ini kan harus menyelesaikan bagaimana jika ada pengadap atau ahli waris yang membutuhkan salinan dan sebagainya. Maka dengan alasan itu organisasi mengajukan permohonan penangguhan dengan kepolisian maupun kejaksaan. Nah, karena supaya notaris ini sebelum perkaranya disidangkan masih bisa melakukan kepada masyarakat. Inilah yang sebetulnya mengacu pada kewenangan yang perlu. Ini juga disepakati. Penangguhan ini benar jaminan dari organisasi. Nanti pada pihak lain juga akan mengajukan penangguhan jaminan yang dia akan diberikan. Jadi ada penangguhan, ada penerapan kapasitas ya. Dan sudah itu begini. Kalau penangguhan jelas agar notaris ini masih bisa menjalankan jabatannya sampai putusan inkrah. Nah, kemudian yang peningkatan kualitas tadi melalui satu seminar yang saling tukar-tukar satu narasumber ya, yang fungsinya untuk mendapatkan satu keilmuan ya, dalam rangka profesional menjalankan jabatan. Ini ada peningkatan, kemudian ada pemanfaatan saran dan prasarana itu begini. Bagaimana kita melakukan satu bentuk kebijakan di mana dijalankan. KPPN-nya, sarana KPPN ini bisa di kepolisian dan kejaksaan. Karena di kepolisian maka kita akan melakukan hal ini pada ya kepolisian. Jadi memang kita catat ini salah satu cukup mewadai ya, untuk aplikasinya dan jatuh kegiatan notaris maupun kepolisian. Ya baik, kita sudah berbincang cukup panjang ya mengenai MOU ini itu yang merupakan salah satu cara gitu upaya itu dari BPNI juga untuk melakukan advokasi gitu ya notaris dan juga Polri dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Nah mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak Peter atau Pak Firdaus? Saya tinggal ya, saya juga ada seluruh teman-teman di seluruh Indonesia notaris bahwa kalau ada permasalahan cerita apa adanya yang ditutup-tutupi
Jadi kan nanti terang fokusnya begini gitu. Jadi kita juga bisa cari solusi yang terbaik. Jadi jangan hanya yang bagian atas saja, sementara ada hal-hal yang kita ketahui bahwa itu ada tindakan pidana dari polisi yang dari penyidik, gitu. Dari penyidik maka polisi ada mensernya di sini, gitu. Nah, ceritakan apa adanya satu, terus konsultasi. Ikuti kalau ada kegiatan organisasi yang diam aja. Ikuti kegiatan organisasi apa, ada seminar, kegiatan apa, ikuti. Jadi menambah wawasan. Dan satu hal lagi dalam hal kita supaya aman, saya ingat dulu almarhum Pak Sugeng selalu untuk mengatakan karena dia polisi juga, dia juga notaris yang selalu membantu teman-teman notaris dalam masalah di kepolisian. Kuncinya satu provider, sepanjang itu provider kita pertahankan sampai di mana? Oke, tapi terakhir. Nah, ini kalau saya sih, artinya penegakan hukum untuk notaris ini kan sudah diatur dalam UJN. UJN ini Mahkamah Konstitusi sudah mengakui secara konstitusional tidak bertentangan dengan Undang-Undang 45, ya. Artinya di MUU dengan pedoman kerjanya sendiri, artinya dalam rangkaian melakukan pendidikan atau penyidikan itu semua kan harus didahului dengan persetujuan MKMD. Ya, artinya semuanya notarisnya, semua pihak-pihak lain harus ikut yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap notaris. Kenapa memperiksa sebagai notaris, sebagai saksi itu harus memenuhi prosedurnya. Kalau tidak memenuhi prosedurnya, ada konsekuensinya. Ya, alat buktinya menjadi cacat. Kalau alat buktinya menjadi cacat, ini mempunyai dampak yang komprehensif terhadap perkara pidana itu secara utuh, mengertinya. Nanti kita hormati aja dulu MKMW itu sendiri. Ya, kalau dia mau setuju atau dia menolak, nanti nah, kalau tidak dimakan upaya hukum. Karena semua keputusan MKMW adalah produk dari tata usaha negara. Sehingga itu menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara. Baik, jadi biasanya juga para notaris nih beranggapan bahwa bisa berlindung ini di balik MKMW gitu. Padahal keputusan dari mereka tuh ya profesional ya. Tidak artinya bahwa istilahnya tuh tidak memihak lah begitu. Tidak. Banyak setuju oleh MKMW, tapi yang juga ditolak parameternya. Ya, kalau bisa tersangka ya mungkin dia punya parameter, karena harus ada dua alat bukti yang sah. Nah, ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan dia dalam pelaksanaan jabatan ini, ada fakta-fakta semuanya. Dia objektif aja, jangan diorang kan sekarang dengan peraturan Menteri Nomor 17/2021 putusannya itu pleno, artinya pleno yang 7 anggota, unsur notaris cuma 3, ngerti nggak menentukan artinya, ya semua itu jatuhnya di pleno, ngerti nggak? Dia objektivitasnya ada, ya independensinya ada, semua aturan-aturannya sudah diatur secara ketat. Jadi kalau ada putusan penolakan atau persetujuan ya kita terima. Kalau tidak terima, langkah upaya hukum yang tersedia berdasarkan aturan yang berlaku itu aja kita penuhi. Itu untuk menjamin kepastian hukum. Nah disinilah di MUI-nya sudah diatur. Saya namanya. Ya, jadi terkait dengan MUI ini, saya hanya pesan langkah preventif aja. Ya. Langkah preventif itu untuk menjaga supaya tidak terjadi satu masalah hukum. Ya. Tadi Pak Sekung sudah sampaikan ya, ada perlainan gitu ya. Nah, tentunya saya berpesan lah kepada rekan-rekan yang tentunya saya cintai dan saya hormati bahwa terkait dengan hak kita berjalan dan dikatakan hak otentik. Tentunya terkait dengan ini 3 hal. Jadi yang pertama terkait dengan penghadapan, terkait dengan pembacaan dan penanganan ini harus dilakukan secara di hadapan notaris. Jadi janganlah kemudian kita tidak kuat atau tidak berhadapan, ya. Atau kita tidak diminta atau prosesnya tanggal dan peristiwa ini nggak sama. Nah saya terkait penghadapan ini juga terkait pasal izin pasal 16 pasal 1 kita terkait penghadapan ini pasal 16 itu sudah tegas dan jelas, maka tidak perlu tafsirkan lain, gitu kan. Nah agar hal ini dipatuhi kalau tidak mau ada masalah, karena kita ngomong berhadapan, tapi berhadapan ini satu hukum memasukkan dalam pasal karena nggak berhadapan satu ketika dia mau nggak pernah berhadapan. Nah, karena berhadapan bisa dimau tanda tangan. Akhirnya orang ngomong, itu bukan tanda tangan saya. Jadi jadinya ternyata beda. Nah, ini artinya pintu masuk satu peristiwa yang tentunya akan membuat kerugian notaris. Jadi oleh karena kita sebagai pejabat umum yang tadi amanah jujur di pasal 16 ya, sama ya bicaranya. Kalau nggak mau seperti ini, yang lebih jadi notaris, karena itu udah amanah dari satu undang-undang jabatan notaris. Nah, itu yang terakhir dari kami pada pusat menyampaikan ini kepada rekan-rekan. Jadi antara MUI atau notaris selama ini merupakan pihak dari BPN juga dengan Polri gitu untuk memberikan perlindungan khususnya bagi rekan-rekan notaris pada saat tersangkut sebuah permasalahan hukum. Tapi yang paling penting adalah kita sudah disampaikan oleh Pak Agung bahwa kita harus berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan jabatan sehingga tidak perlu ada MOU ini gitu ya istilahnya untuk diaplikasikan gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan notaris semua. Tentunya kita juga tidak ingin berada dalam jalan kasus hukum, tapi kalaupun memang hal itu terjadi, ini sudah ada sebuah mekanisme yang kemudian sudah diselesaikan itu yang akan dapat bantu rekan notaris dalam proses penyidikan dan juga penyidikannya. Baik, rasanya kita sudah cukup panjang membahas mengenai MOU NI dan AMOI dan diharapkan juga akan lancar ya sosialisasinya sehingga kemudian bisa serta-merta atau langsung diaplikasikan. Gitu. Terima kasih Pak Firdaus atas waktunya pada siang hari ini, Pak Dika juga.